Bunda aku tuh sering lapar ya, gimana cara mengatasinya? Wajar nggak sih pejuang asam lambung? Jadi wajar ya, karena pencernaan kita lagi terganggu. Jadi biasanya kita bawaannya lapar terus, atau juga mungkin ada beberapa penyakit lainnya ya yang menyebabkan kita lapar terus. Kemudian masih sering engap, sesak, dan sendawa-sendawa. Ini ada juga yang bertanya. Selain itu juga minyak goreng apa sih yang bisa kita gunakan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, ini aku pakai mukena aja ya karena aku habis sholat isya. Alhamdulillah tadi aku habis dari Serang 2 hari ya, 2 hari aku di Serang, balik ke Jakarta lagi. Insya Allah besok akan mulai aktivitas lagi. Banyak banget yang DM aku, yang WA aku ya, yang ngechat aku di IG juga. Mohon maaf kalau aku belum bisa balas satu persatu ya. Banyak yang nanyain lapar terus menerus, kemudian menu-menu apa saja yang harus kita konsumsi. Sebenarnya videonya sudah ada ya, semuanya sudah ada di YouTube aku. Jadi kalian boleh cari ya di sana, karena aku tuh udah share semua aktivitas aku, kegiatan aku, menu-menu aku juga udah ada. Dan tadi itu di kereta ya, ada juga mama-mama yang WA aku ya, ibu muda yang WA aku kalau dia itu merawat beberapa anak-anak ya, anak-anaknya masih kecil tapi sensasi asam lambungnya itu makin hari makin banyak. Dan yang paling sulit dilawan itu adalah ngap ya, atau sesak setiap hari. Gimana cara mengatasinya Bun ya? Nah, dan juga ada yang bertanya minyak goreng, ada nggak sih minyak goreng khusus atau spesial yang aman yang bisa digunakan oleh pejuang asam lambung? Nah, di video kali ini aku bakal bahas beberapa masalah tersebut ya, atau pertanyaan tersebut. Jadi kalian wajib banget simak videonya ya. Nah, yang pertama, Bunda masih sering kambuh nggak? Alhamdulillah saat ini udah enggak ya. Jadi memang aku saat ini udah bisa makan apa aja, cuman aku sadar diri porsi aku segimana. Jadi nggak boleh berlebihan juga teman-teman ya. Nah, dan yang kedua, udah bisa naik kendaraan, udah bisa ya. Alhamdulillah udah bisa aktivitas normal. Masih sering sendawa nggak? Begah? Alhamdulillah udah enggak ya. Kecuali misalnya aku masuk angin, kemudian tidurnya di AC nggak pakai selimut, misalnya tidurnya pakai kipas dan kipasnya itu menghadap banget di muka aku, itu nanti bakalan masuk angin dan perut aku itu kayak kembung gitu ya. Dan aku rasa itu semua orang kalau ngalamin itu atau ngelakuin itu pasti juga mengalami sensasi yang sama ya, meskipun bukan pejuang asam lambung. Jadi kita harus hati-hati. Nah, yang pertama aku bakal bahas dulu kenapa sih kita sering lapar. Jadi pejuang asam lambung ini sering banget lapar ya. Pernah gak sih ngalamin? Sebenarnya sensasi atau mengalami sering lapar ini bukan saja pejuang asam lambung, ada beberapa penyakit lainnya ya. Aku nggak bisa sebutin satu persatu karena itu adalah kewenangan dokter ya. Ini aku hanya mau ngasih contoh aja, karena dulu almarhum bapak aku juga sakit gula ya. Jadi itu bawaannya lapar terus. Jadi kalian kalau misalnya ngalamin lapar terus menerus, itu bisa dari lambung karena pencernaan kita lagi terganggu. Kemudian yang kedua, karena kita makannya porsinya kecil, jadi bawaannya lapar ya. Belum 1 jam atau belum 2 jam bawaannya lapar terus. Nah, selain penyakit asam lambung juga biasanya penyakit gula ataupun penyakit yang lainnya itu bisa diperiksa ke dokter ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah melakukan pemeriksaan ke dokter dan gak ada gangguan ataupun mungkin gak ada penyakit lain hanya dari asam lambung, itu hal yang wajar sih menurut aku, karena aku juga pernah ngalamin. Yang pertama karena pencernaan kita lagi terganggu ya, lagi gak normal. Jadi kayak pengen makan terus, bawaannya terus menerus mau makan ya. Udah makan nasi nih 1 piring misalnya, aduh pengen makan lagi ini, pengen makan lagi itu. Itu karena pencernaan kita lagi terganggu. Dan biasanya makanan-makanan yang banyak itu tidak bisa diserap 100% oleh tubuh karena memang pencernaan kita lagi terganggu. Cara mengatasinya gimana Bun? Nah, jadi kita wajib banget makan dikunyah halus. Jadi aku sarankan kalau kalian yang ngalamin lapar terus menerus, jangan dipaksakan makan ya. Nanti bakal membuat perut kita juga makin gak nyaman, makin gak enak, biasanya bunyi-bunyi, biasanya engap, dan juga kayak begah terus menerus. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin lapar terus, yang pertama adalah makannya dijaga, jamnya diperhatikan. Misalnya makan 2 jam sekali, porsinya kecil. Tapi Bun, aku belum 2 jam udah lapar lagi. Jadi kalau misalnya kalian nih udah makan nasi jam 7 pagi, tapi jam 8 udah lapar lagi. Kalau aku nih siapin kayak snack-snack aku ya, bisa puding yang aman ataupun mungkin buah-buahan yang tinggi serat seperti pepaya itu bagus, melon.
Kemudian bisa juga kayak kue-kue dari OA, jadi biskuit-biskuit yang aman untuk pejuang asam lambung kayak Regal, biskuit bayi itu aman. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya jam 8 atau setelah jam 7, jam 9 makan lagi, ya boleh, tapi makan nasi. Jadi aku sarankan kalau kalian mau makan pakai nasi aja padat, jadi itu bisa mengenyangkan ya. Kenyang itu agak tahan lama seperti itu ya. Nah jadi itu penyebabnya kenapa kita lapar terus, karena porsinya kecil. Jadi kalau misalnya porsinya kecil bisa diatur aja 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Dan adapun kalau misalnya di antara jam tersebut ya kalian lapar, boleh diisi dengan snack, cemilan ataupun buah-buahan. Seperti itu ya. Kemudian dikunyah halus agar mudah dicerna, jadi bisa diserap oleh tubuh kita, karena pejuang asam lambung itu kan identik dengan kurus ya, karena makanan kita itu tidak bisa dicerna sempurna dan tidak bisa diserap 100% oleh tubuh, jadi bawaannya itu kurus terus. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, itu hanya sementara. Kalau pencernaan kita udah sehat, udah normal, lambung kita udah sembuh, udah sehat, itu nanti bakalan normal lagi ya. Bisa makan 3 kali sehari, porsinya bisa ditambah, dan badan kita juga akan perlahan-lahan naik. Nah jadi itu terkait lapar terus. Kemudian yang kedua adalah minyak goreng. Nah kalau minyak goreng aku tuh selalu pakai Vineco ya. Nah ini dia minyak aku, ini tinggal sedikit. Pada saat aku berjuang ini aku pernah beli ukuran yang 500, ini ukuran 250 ya mili. Jadi untuk harganya juga beragam. Ada yang harganya 130, kalau yang ini ada yang 50, ada yang 70, jadi beda-beda. Menurut aku sih harganya itu nggak jauh beda dengan minyak goreng yang biasa ya, nggak jauh beda banget gitu ya. Dan tergantung ukurannya, kalau misalnya aku tuh numis-numis pakai ini tapi minyaknya sedikit dan ini wangi banget, bisa menambah nafsu atau selera makan kita. Nah kemudian selain Vineco ini biasanya aku pakai minyak zaitun, tapi saat ini aku udah nggak beli lagi, alhamdulillah saat ini udah sembuh ya. Jadi aku bisa pakai minyak sawit, minyak yang dijual-jual ya, tapi aku juga pakai minyak yang baru dan gak berlebihan. Dan aku pun kalau misalnya numis-numis itu gak setiap hari, aku tuh lebih senang kayak bening-bening atau sayur sop gitu ya, atau rebus-rebusan, aku tuh lebih suka yang itu. Dan kalau misalnya kalian pengen nyobain minyak Vineco ini, menurut aku paling sehat ya, enak banget juga, terbuat dari kelapa ya, kelapa pilihan. Jadi ini emang enak dan aromanya itu enak banget, apalagi kalau misalnya kita numis oseng-oseng gitu, pasti bawaannya lapar terus, enak soalnya ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah terkait ngap, sesak, dan juga masih ada sensasi sendawa. Sebenarnya untuk ngap ini juga sering banget dialami oleh pejuang asam lambung termasuk aku. Yang pertama ya, karena asam lambung kita naik ke dada ya, dan itu biasanya kan yang membuat kita sendawa itu desakan gas. Asam lambung berlebih menjadi gas, desakan gas itu sampai biasanya jantung berdebar ke paru-paru, jadi bawaannya kayak ngap, sesak. Itu sering dialami. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Yang pertama kita tuh mengusahakan agar asam lambung kita nggak naik. Pertama jaga dari pola makan ya, jam makannya diperhatikan, sarapan, menu-menunya. Kemudian yang kedua adalah kita tuh nggak boleh banget ya makannya sembarangan, misalnya makan, habis makan ini, makan itu ya. Jadi jangan terburu-buru makannya, nggak boleh terburu-buru. Kemudian harus dikunyah halus. Aku tuh teman-teman, kalau misalnya makanan aku nggak dikunyah halus, itu nanti bakalan ada sensasi. Nggak langsung, biasanya 1 jam setelahnya ya. Misalnya 1 jam setelah makan, aku tuh langsung kayak berasa sendawa, sesak. Jadi kita tuh harus dikunyah halus dan nggak boleh terburu-buru. Setelah makan jangan langsung berbaring, karena kalau misalnya kita langsung berbaring itu nanti akan menimbulkan sensasi lagi ya. Jadi kalau bisa ya habis makan duduk dulu selonjoran dan jangan langsung minum. Biasanya nih aku kasih jeda dulu antara 10 atau 15 menitan. Jadi biarkan dulu makanan kita ya sampai ke perut atau ke lambung kita dengan tenang, dengan nyaman. Habis itu ya aku tuh biasanya nyuci piring dulu ya kalau di kantor. Setelah itu duduk kembali dan langsung minum. Minumnya juga jangan langsung kayak misalnya 2 gelas sekaligus, sedikit demi sedikit misalnya ya minum. Jadi agar ya semuanya itu teratur dan terarah seperti itu. Nah selain pola makannya, jam makannya, menu-menunya dikunyah halus dan hindari berbaring setelah makan, saran aku ya yang masih sering ngap, sendawa,
hindari pantangannya juga, dan sering berjemur di matahari pagi ya. Misalnya matahari setengah 7, jam 7, jam 8 sampai setengah 9 itu mataharinya bagus ya, bisa mengeluarkan keringat kita. Jadi habis keluar keringat itu kita tuh kayak fresh gitu loh badannya. Tapi setelah berjemur dari panas matahari jangan langsung mandi ya, tunggu, biasanya aku setengah jam, nunggu dulu sampai keringat aku kering ya, barulah aku mandi. Dan setelah mandi minum air hangat, bisa minum madu, bisa dikasih jahe, itu enakan di perut ya. Kemudian ngemil atau makan lagi boleh. Dan aku saranin kalian pada saat mandi sore ya, mandinya itu air hangat aja atau masak air panas, lalu tetesin minyak kayu putih ya. Tuangkan ke baskom dulu, tetesin minyak kayu putih kayak 3-5 tetes. Kemudian dihirup dulu ya uapnya itu. Jadi kayak aromanya itu kayak menguap diri sendiri gitu loh, uap diri sendiri. Jadi lega banget di tenggorokan, lidah juga enakan. Itu bisa mengurangi ngap juga. Boleh dicoba ya. Aku tuh sering banget dulu ngelakuin hal itu. Kemudian jika misalnya airnya udah suam-suam kuku, bisa langsung mandi ya. Dan setelah mandi pun mandi jangan terlalu lama-lama ya, apalagi sore, agar nggak masuk angin. Setelah itu balurin seluruh badan minyak kayu putih ya, atau minyak aromaterapi, lalu pakai daster ataupun baju yang longgar-longgar aja. Nah kemudian setelah itu biasanya aku lanjut kayak minum yang hangat-hangat, bisa jahe kasih madu, bisa air putih biasa sambil ngemil apa aja yang aman ya. Boleh kayak misalnya buah-buahan atau biskuit, atau mungkin kayak kue lapis buatan sendiri yang terbuat dari tepung tapioka, tepung kanji, atau tepung beras. Itu aku selalu buat sendiri. Kemudian setelah itu istirahat sejenak, lanjut aku melakukan yoga kualitas tidur atau melakukan relaksasi. Jadi pikiran-pikiran kita itu bakalan tenang. Kalau misalnya pikiran kita tenang, itu nanti sensasi juga nggak muncul. Apalagi kalau misalnya udah ngap, udah sesak, dan sensasi anxiety-nya mulai muncul. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah tenangkan pikiran, selonjoran, minum air putih. Jadi itu nanti bakalan perlahan-lahan akan reda. Seperti itu ya. Nah dan untuk sendawa-sendawa ini, kita itu nggak boleh telat makan, nggak boleh masuk angin juga. Jadi kalau mau kemana-mana, mau keluar-keluar, pakai kaos kaki, balurin badan sama telapak kakinya itu minyak telon atau minyak kayu putih ya. Karena biasanya kaki itu gampang banget masuk angin. Dan kalian kalau misalnya habis berpergian, badan kalian basah, langsung ganti baju dan mandi air hangat ya. Kemudian biasanya aku basahin rambut. Seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman ada yang komen tadi kalau misalnya buat soto itu emang tidak mengandung lemak ya bun. Jadi ada lemaknya, ayam itu kan juga punya lemak. Tapi aku itu sebelum masak soto, aku itu rebus dulu. Jadi aku itu pakai air keduanya baru itu yang jadikan air soto aku. Jadi buat kalian yang pengen buat soto, resepnya sudah aku share ya di YouTube aku, di IG juga ada ya, di IG dan di TikTok Shop, dan di TikTok juga udah ada. Jadi kalian boleh ngikutin cara aku ya. Perhatikan pola makannya, perhatikan pola tidurnya, jangan begadang ya. Dan intinya nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres. Karena meskipun kita itu udah hindari pantangannya, udah hindari makanan-makanan yang membahayakan lambung, tapi kalau misalnya pikiran kita tuh masih susah dikontrol, masih suka cemas, masih suka baperan, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan terus ya. Jadi teman-teman, terapkan 3P-nya, olahraganya juga diperhatikan, tidurnya yang cukup, nggak boleh begadang, nggak boleh ngerokok, apalagi konsumsi alkohol ya, terutama buat laki-laki. Jadi intinya kita harus berdamai dengan sensasi ini. Lama-kelamaan itu nanti bakalan perlahan-lahan ya sensasinya menghilang dan kita bisa beraktivitas lagi ya. Jadi kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Aku bisa, kalian juga pasti bisa kok teman-teman ya. Kalian juga pasti sembuh, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke ya teman-teman, buat yang bertanya semoga nonton video ini terkait ngap, kemudian minyak-minyakan, dan sering lapar. Dan yang nanya soto tadi semoga nonton video ini ya. Terima kasih teman-teman yang selalu setia menonton video-video aku. Buat kalian yang ingin request selanjutnya aku bahas apa lagi, silahkan komentar di bawah ini ya.
Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.